Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas satu topik yang judulnya itu narsisis dan sosial media, gitu ya. Nah, memang ini adalah hal yang memang cukup akrab ya sama kita sehari-hari, gitu ya, sosial media gitu. Nah, walaupun narcissistic personality disorder itu beda dengan orang yang narsis gitu ya. Karena narsis itu sering diibaratkan dengan orang yang overconfident gitu ya. Sukanya foto-foto, ih kamu narsis, atau suka pamer atau arogan begitu ya kira-kira. Tapi itu tetap bukan narcissistic personality disorder, karena narcissistic personality disorder harus memenuhi kriteria yang sifatnya sangat komprehensif gitu ya. Nah, kita udah tahu nih beda dengan apa yang disebut NBD. NBD ya jauh lebih severe lah ya, parah, dan intensinya tuh bukan cuma sekedar pamer, bukan cuma sekedar sombong, intensinya udah bener-bener beda gitu ya. Nah, di era digital ini kita coba ngeliat ya, ada beberapa orang yang gemar posting terus selfie terus-terusan gitu ya, sampai di lokasi tertentu langsung story, check in. Nah, juga suka pajang-pajang foto yang tidak habisnya mengumbar kehidupan pribadi. Nah, memang sih kalau psychologist says narsisis itu memang cenderung untuk mengekspos dirinya sendiri, dan juga memang ada riset yang mengatakan bahwa jumlah narsisis spektrum itu bertambah dengan seiring berjalannya waktu, dengan kita masuk di dalam namanya dunia sosial media yang akhirnya melebur dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, ini sumbernya dari socialmediatoday.com gitu. Nah, tapi kalau menurut saya, apakah terus semua orang yang suka selfie, suka pamer di sosial media, story setiap saat terus itu NBD? Oh, tentu enggak. No, sama sekali bukan. Karena menurut saya narcissistic personality disorder itu memiliki ciri-ciri abusive, dimana dengan kita selfie, dengan kita pajang foto, dengan kita story mau 24 jam juga story terus, itu tidak bisa dikategorikan terus abusive gitu ya. Jadi tidak bisa mendefinisikan atau mengejudge orang dengan dia memiliki kebiasaan seperti itu di sosial media terus NBD. No, jadi kita tidak sepele gitu ya. Untuk masuk dalam kategori narcissistic personality disorder seperti yang udah dijelasin di video-video sebelumnya, harus masuk ke minimal 5 match dari 9 ciri yang ada di DSM-5 guidebook, yaitu yang sering disebutkan. Kalau saya sering ngomongnya itu bahkan matchnya 85% sampai 90% ya, agar kita lebih yakin aja gitu ya. Jadi kalau mau pasti ya tentunya diagnos resmi dari seorang profesional. Nah, kemudian apa yang dibahas di dalam topik hari ini gitu ya, bagaimana peranan sosial media dalam meningkatkan spektrum narsisistik seorang. Jadi judulnya kan narsisis dan sosial media gitu ya. Nah, memang narsisis dengan adanya sosial media ini kayak playground gitu ya. Kenapa kok bisa jadi playground gitu ya? Nomor satu, sosial media memberikan wadah bagi seseorang untuk self-promoting, mempromosikan diri, dimana dengan dia mempromosikan diri memang masuk dalam salah satu ciri yang dari DSM-5 dari 9 itu ada cirinya yang arogan gitu ya. Jadi narsistik spektrumnya bisa meningkat dengan adanya sosial media. Kemudian yang kedua, sosial media itu memberikan waktu yang non-stop, dimana kita bisa aja online terus kan 24 jam untuk orang bisa mencari perhatian sebanyak-banyaknya. Jika dikaitkan dengan NBD, maka ini adalah fuel gitu. Kemudian yang ketiga, sosial media dapat menjadi jembatan untuk orang nambah koneksi kan gitu ya, dengan orang lain, baik yang hubungannya itu cuman surface level aja, permukaan aja ya, cuman basa-basi biasa, atau bagi seorang narsisis bisa memang untuk mendapatkan supply dari sosial media gitu ya. Juga banyak sekarang ini aplikasi mix and match kayak
Tinder atau Coffee and Bangle atau apa ya, ya pokoknya sejenis aplikasi untuk bisa kenalan, bisa lebih dekat. Nah itu memang bisa menjadi salah satu playground juga untuk narsisis. Jadi tujuan dari topik kali ini agar kita makin hati-hati aja ya. Jadi kita makin hati-hati untuk kita bisa memperluas networking kita dalam batas-batas yang sehat kayak gitu. Nah kemudian di dalam video ini juga akan dibahas kemudian gimana dong kita how to spot. Nah how to spot narsisis dari sosial media gitu ya. Tentu kita tidak bisa tahu dia narsis atau bukan, disorder atau bukan cuman sekedar dari sosial media, tapi memang ya sedikit banyak kita bisa sedikit memiliki radar lah setidaknya kayak gitu ya. Nah yang pertama saya akan bahas membanyak tentang exhibitionist narcissist. Artinya narsisis yang memang semuanya mi gitu ya, Kak. Bener-bener lebih narsisistiknya ekstrovert dan juga lebih memang fokusinnya perhatian untuk dirinya sendiri gitu. Jadi gimana nih supaya kita punya radar gitu ya? Ciri-cirinya nomor 1, kalau kita tahu batas normal ya, orang punya kesibukan, punya ibaratnya punya aktivitas gitu ya. Tapi seorang exhibitionist narcissist akan memiliki frekuensi posting self expose yang melebihi batas wajar. Jadi postingnya itu selfie terus-terusan, posting untuk mengekspos diri sendiri terus-terusan gitu ya. Jadi bukan artinya dia itu dalam sebuah campaign atau dalam pekerjaan tertentu, tapi dia lebih condong untuk meningkatkan tingkat charmingnya itu dalam mencari next supply gitu ya. Kemudian juga mungkin akan terus mengekspos aktivitasnya dengan update story terus menerus, bisa dibilang it seems kayaknya nonstop ya, it seems like dia kok terus-terusan kayak cari perhatian gitu ya di sosmed. Kemudian juga aktivitasnya itu nggak di private ke dalam sosial media untuk apa? Attract attention gitu ya, fuel. Kemudian dia juga akan aktif ketika dia pergi kemana, dia akan mention ketika dia pergi kemana, dia akan check in secara online juga whenever, kemanapun gitu ya. Kemudian like, admirasi, follower yang banyak itu akan menjadikan ini adalah fuel bagi mereka. Kemudian juga yang itu tadi yang kelima, yang keenam itu juga photos with fancy stuff. Fancy stuff itu kayak apa ya, barang-barang yang looks nice, kayak branded, terus kayak fancy, terus kayak menarik perhatian orang lah gitu ya. Dan ini semuanya juga bisa dengan persiapan yang matang gitu ya. Kemudian yang ketujuh, captionnya itu juga condong menekankan kata-kata seperti aku, saya, I, me, dimana relevansinya itu selalu dominan mengarah ke diri sendiri kayak gitu. Nah dari ketujuh ini mungkin cukup membantu kita untuk mendeteksi seorang exhibitionist, tapi cuma sekedar surface dari sosial media aja gitu ya. Dari penjelasan tadi tentunya nggak heran kalau exhibitionist narcissist ini punya banyak followers, banyak foto, aktif gitu ya. Nah tapi juga ada loh riset yang bilang mereka tuh banyak aktifnya di Twitter gitu, karena Twitter itu tidak mengharuskan orang untuk berkoneksi secara lebih dalam gitu ya, jadi cuma surface level aja. Nah dimana itu match dengan kepribadiannya narsisis yang hanya di level permukaan gitu ya gitu. Jadi captionnya itu juga cenderung mengarah ke dominansi diri sendiri, materialnya back to backnya seperti itu. Kemudian kita juga tahu ya, banyak orang yang bidang pekerjaannya itu memang aktif di sosial media gitu ya. Banyak orang yang di bidang ini gitu ya, kayak selebgram, artis. Nah kita juga nggak bisa ngejudge orang sebatas dia aktif terus di sosial media. Cuman itu adalah ciri-ciri yang membantu kita untuk memiliki radar dalam mendeteksi narsisis, walaupun itu hanya salah satu atau salah dua dari ciri-cirinya. Ketika artikel ini membahas tentang NPD dan sosial media dalam hubungannya analogi, biasanya dilakukan oleh seorang tipe narsisis yang grandios, exhibitionist, extrovert gitu ya. Tentunya harus didukung dengan ciri-ciri dan pola perilaku secara keseluruhan gitu ya. Kemudian kalau misalkan
kita ngomongin jenis narsisis yang satunya itu ya, covert narcissist gitu kan. Covert narcissist ini sesuatu yang sangat misterius gitu ya. NPD yang jenis introvert yang insidious gitu ya. Bukan artian introvert dia pemalu, ibaratnya introvert yang nggak punya teman atau tidak bisa bergaul. Nah, dia itu sebenarnya lebih subtle gitu ya. Di luar dia bisa kelihatan beda banget sama aslinya gitu ya. Biasanya covert narcissist ini memang supply-nya, followernya atau enablernya itu nggak sebanyak yang grandiose narcissist gitu kan. Tapi damage-nya atau mental breakdown yang ditimbulkan kepada setiap supply-nya itu lebih parah, jadi lebih mengerikan gitu ya. Dan juga kita nggak usah ngomong kalau yang jenis malignant ya, pasti lebih parah lagi. Nah sekarang gimana nih kalau covert narcissist di sosial media? Kagetnya ini bener-bener kebalikan total ya. Covert narcissist di sosial media nomor 1 bisa tidak aktif sama sekali gitu ya, atau bahkan mungkin nggak ada profile picture-nya kayak gitu. Kemudian nomor 2, bahkan isi sosial medianya bisa juga nggak ada posting foto sama sekali, nggak ada feed-nya gitu ya, bener-bener cuman sekedar ada akunnya doang. Kemudian ketiga, tapi anehnya mereka bisa punya banyak akun gitu ya, punya banyak akun lain yang biasanya dipakai untuk ya sekedar follow orang lain atau stalking kayak gitu ya, tapi diri sendirinya itu nggak terlalu exposure gitu ya. Kemudian yang nomor 4, karena dia under the radar kan dia tidak mengekspos dirinya gitu ya. Kenapa? Karena soalnya mereka ini lebih suka terkesan misterius gitu ya, menganggap bahwa dirinya tuh higher, jadi akses terhadap dirinya itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang dalam tanda kutip beruntung gitu ya, sesuatu yang di atas rata-rata nih. Kayak gua nih misterius banget, kalau lu bisa masuk ke dalam kehidupan pribadi gua, nah berarti lu tuh kayak menang lotre gitu ya. Orang-orang khusus, berarti lu tuh terpilih, the chosen one, sampai sehebat itu lu bisa mengakses kehidupan pribadi gua. Kalau orang yang rata-rata doang ya tentu nggak boleh tahu dong tentang kehidupan pribadi gua, karena itu top secret banget gitu ya. Kemudian yang kelima, malah justru terkesannya apa ya, pemalu, terkesan pendiam, terkesan ya ada kata terkesan gitu. Kemudian yang keenam, hubungan dan cari perhatiannya itu lebih one on one. Kenapa maksudnya one on one itu one on one itu dalam supply-nya gitu ya, one on one, nggak langsung kayak menyebar charming ke banyak orang yang tipenya kayak yang grandiose gitu ya. Jadi lebih one on one, tapi yang tadi saya bilang damage-nya, abusive damage-nya bisa jauh lebih parah impact-nya dibanding yang grandiose narcissist. Ini untuk sekedar cerita ya. Ada sebuah riset yang diadakan gitu ya, dikumpul ini sekelompok orang gitu ya. Nah dari sebagian orang ini dikelompokin, memang di dalam kelompok itu ada beberapa orang yang NPD gitu ya, diagnos narcissistic personality disorder, dan terbukti itu mereka itu akan memilih, seleranya itu milih foto-foto yang dipost itu mirip gitu, suka ciri-cirinya kayak apa, perhatiannya tuh satu untuk exposure segi finansial atau terlihat wah dalam hal keuangan, kita sebutnya kayak flashy stuff ya, kayak menunjukkan tingkat sosial gitu ya. High make up, kayak bener-bener kayak celebrity minded gitu ya, bener-bener pengen menjadi exposure, kayak pengen bener-bener lebih dari yang lain gitu ya. Dan juga barang-barang yang mahal, barang-barang yang branded, dengan foto-foto yang bener-bener mengekspos diri sendiri gitu. Jadi riset ini membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi secara sosial walaupun di dalam sosial media gitu. Tapi ilmu pengetahuan ini bukan untuk kita secara gampang atau secara gamblang ngejudge seseorang gitu. Paling itu yang bisa aku sampaikan supaya kita lebih bisa memahami gitu, apakah orang yang berinteraksi dengan kita ini spektrum NPD-nya tinggi, lebih ke arah covert atau lebih ke arah grandiose. Semoga video ini bermanfaat dan silakan mampir ke sini.
@unsecret_narcissus. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.